Kalau saya bang, jangka pendek, misal harga koin sekarang terus diketik di table ini, langsung beli di OPB 3 tanpa OPB 1 dan 2, targetnya 5%, jual langsung di OPS 3, nah 1 bulan langsung profit. Coba kita realisasikan ya, yang dia maksud ini seperti apa sih Eko Arditya. By the way, kalau kalian butuh table money management ini, setelah nonton video ini kalian bisa nonton di akhir video, kita kasih unjuk gimana cara belinya. Sekarang kita buat contoh cara pakainya. Kita baca maksud dari Eko Arditya ini. Contoh modal kita misalkan berapa? 7 juta. Misalkan contoh saja. Terus kita mau investasi di Bitcoin. Kita cek harga Bitcoinnya. Kita cek pakai Indodax. Harga Bitcoin 1,555 miliar. 1,555 miliar. 1,555 miliar. Oke, seperti ini. Target profit katanya 5%. Nah, kalau seharusnya ya, saya kan membuat table ini. Seharusnya cara membaca table ini adalah di harga 1,555 miliar saat ini kita beli dengan nominal 700.000. Seharusnya seperti itu. Oke? Tapi Eko Arditya ini dia bilang belinya langsung di OPB 3, yaitu di 1,368 miliar. Pertanyaannya gimana? Gimana cara kita membeli Bitcoin harganya 1,368 miliar sedangkan sekarang Bitcoin harganya 1,554 miliar. Coba bagaimana caranya? Gimana caranya coba saya tanya. Mau beli Bitcoin harganya di 1,368 karena dia bilang belinya langsung di OPB 3, belinya langsung di sini. Sedangkan saya membuat table ini, saya bilang ikuti sesuai dengan secara terstruktur. Di harga 1,55 M ini kita beli dengan nominal 700.000. Kan benar, sekarang harga 1,555 M ini kan, ya. Saat ini harga segini, ya udah kita beli dengan nominal 700.000. Tapi dia langsung beli di harga 1,368 miliar. Caranya gimana? Ayo. Gimana kita mau beli di harga ini sedangkan Bitcoin sekarang harganya segini? Mau nunggu. Berarti kita nunggu dulu gitu. Eko Arditya ini berarti nunggu dulu gitu. Dia menunggu sampai Bitcoin ke harga 1,368 miliar baru dia beli. Kalau caranya maunya seperti itu ya nggak apa-apa juga. Jadi kalau misalkan Eko Arditya ini dia maunya beli di harga 1,368 miliar ya, dia mau nunggu Bitcoin turun ke sini, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Pertanyaannya, bagaimana apabila kalau Bitcoin sekarang harganya 1,55 miliar, dia tidak turun ke 1,368 miliar, bagaimana? Itu pertanyaan saya. Bagaimana? Berarti kamu tidak akan beli-beli? Nggak akan beli, cuma nontonin aja sampai dia menyentuh di harga 1,368 miliar? Bagaimana? Bingung, saya tidak mengerti gitu. Oke? Sedangkan saya sebenarnya terserah ya. Kalau kalian sudah pakai table money management ini, kalian mau ubah table ini mau jadi pakai strategi ini, strategi itu, kalian punya cara sendiri atau table ini mau dibuat alternatif bagaimana, terserah kalian. Yang penting saya menjual table money management ini, saya sudah menjelaskan cara kerja sebenarnya secara terstruktur. Yaitu kita mengikuti secara terstruktur yang ada di table ini. Kalau misalkan target profitnya 5%, ya seperti yang dia request bilang, misalkan modal kita 7 juta, kita tinggal ngikutin yang ada di table ini. Di harga 1,5555 miliar ini, kita beli dengan nominal 700.000 dulu. Oke? Lalu, apabila Bitcoinnya naik terus ke 1,632 miliar, kalian jual Bitcoinnya, kalian dapat 35.000. Selesai. Kenapa cuma 35.000? Ya karena target profitnya 5%. Kalau kalian mau target profitnya besar, silakan kalian isi misalkan minimal 100%, akan lebih berasa. Ini untuk investor jangka panjang. Kalau 5% ini ya sesuai seperti yang dibilang Eko Arditya, dia trading jangka pendek. Jadi dia beli di harga 1,55 miliar ini. Kalau Bitcoinnya naik terus ke harga ini, ya dia jual di harga ini, dia dapat 35.000. Selesai. Tapi gimana nih kalau Bitcoinnya turun? Kalau Bitcoinnya turun dari harga 1,55 miliar ini, dia turun menyentuh di harga 1,508 miliar, ya dia beli lagi dengan nominal 1.400.000. Jadi yang saya jelaskan ini adalah benar-benar secara terstruktur. Ketika kita beli pertama kali di sini, Bitcoin mau naik terus silahkan, kita udah tahu jualnya di harga berapa. Atau Bitcoin mau turun silahkan, kita udah tahu lagi belinya di harga berapa. Oke? Kita lanjutin, anggaplah dia turun, tidak naik. Kalau naik kan
gampang banget. Jual di harga ini selesai dapat profit. Kalau dia turun ke harga 1,508 ya kita beli lagi dengan nominal 1.400.000. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini, di harga 1,607 miliar. Hasil pembelian pertama dan pembelian kedua jual semuanya di sini, di harga 1,607 M. Jadi apabila dari harga 1,508 Bitcoin tidak turun lagi, hanya naik terus ke 1,607, kalian jual semuanya, kalian dapat 115.000. Selesai. Tapi gimana bang kalau dia dari harga 1,508 masih turun lagi? Kalau dia masih turun lagi menyentuh 1,368, ya kalian beli lagi dengan nominal 1.400.000. Ya. Jualnya di mana? Jualnya di sini sekarang, di harga 1,545 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga jual semuanya di sini. Jadi apabila Bitcoin naik terus ya dari harga 1,368 tidak turun lagi, ya. Dia menyentuh ke harga 1,545, kalian jual semua Bitcoin kalian dapat 211.000. Gimana bang kalau masih turun lagi? Kalau masih turun lagi, dia menyentuh di harga 1,181, ya kalian beli lagi dengan nominal 1.400.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di harga 1,471 miliar. Oke. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, jual semuanya di sini. Jadi apabila dari harga 1,181 M, Bitcoin mau naik terus ke apabila menyentuh ke 1,471 miliar, kalian jual, kalian dapat 377.000. Kalau masih turun juga menyentuh ke 808 juta, ya sudah kalian beli lagi dengan nominal 2.100.000 ini. Ya. Jualnya di mana? Jualnya di sini, 1,352. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian jual semuanya di sini. Apabila Bitcoin dari 808 juta naik terus ya ke 1,352 kali harga 1,352 M ini, kalian jual semua, kalian dapat 1.364.000. Oke? Modal kalian 7 juta. Jadi dapatnya ditambah 1.300.000, jadi dapatnya 8.300.000 sekian lah. Belum dipotong fee dan pajak. Seperti itu, teman-teman. Kalau Bitcoinnya masih turun lagi gimana? Kalau misalkan ke 700 juta, 500 juta, 400 juta, biarin aja. Tinggal diemin saja Bitcoin yang sudah kalian beli ini semuanya, ya kalian simpan. Sampai nanti Bitcoin kembali naik, dia menyentuh harga 1,352, kalian jual, kalian dapat profit segini. Jadi jangan kalian jual ketika dia turun ke 700, 600 juta, 400 juta, kalian tinggal benar-benar disiplin, tidak usah membeli, tidak usah menjual, ya. Kalian harus disiplin menjadi investor, ya. Kalian simpan, nanti kalau Bitcoinnya naik harga ini, kalian jual semua, kalian dapat 1.300.000. Ini untuk target profit 5%. Untuk investor jangka pendek, kalau kalian mau jadi investor jangka panjang, minimal 100%. Profitnya akan jauh lebih besar, harga jualnya jadi besar. Kalian mau jadi holder diamond hand, misalkan jadi 900% juga boleh. Tuh, harga jualnya semakin besar, profit kalian sudah semakin besar. Jadi bijaklah kalian, tanya pada diri kalian mau jadi seorang investor apa, tulis target profitnya di sini. Kalau kalian mau jadi investor jangka pendek, silakan di bawah 100%. Oke, buat kalian yang butuh table money management ini, ya, kalian bisa belinya di website kita, LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita, di bio ada. Lalu pilih tools, profit, kalkulator, trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Kalau kalian pakai iPhone, tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Ya, jadi bisa buka di Android, bisa buka di iPhone. Yang penting kalian beli table ini dulu. Nanti kalau kalian sudah beli table ini, bisa buka di Android dan iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu bisa nggak? Mau pakai Indodax, Peluang, Pintu, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa. Oke? Jadi fungsi table money management ini, mau Bitcoin naik terserah, mau Bitcoin turun terserah. Kemanapun dia pergi, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Oke? Jangan pernah panik, jangan pernah takut. Kalau Bitcoin jatuh, kita udah tahu belinya di harga berapa. Janganlah panik. Bitcoin ini barang berkualitas. Kalau dia harganya jatuh, turun terus, kita siap membeli. Justru kita beruntung kalau harganya turun. Itulah mindset yang harus kalian buat. Ketika Bitcoin jatuh, kalian jangan sedih, jangan takut. Justru kalian bersyukur kalian bisa membelinya ketika harganya murah. Itulah namanya investasi, teman-teman. Semoga bisa membantu table money management ini untuk mengelola uang kalian dalam investasi di Bitcoin.